Sekarang kita akan langsung masuk ke talkshow yang kedua. Di sini ada Kang Kiki yang bakal ngejelasin tentang sertifikasi fotografi dengan sebagai pendamping ijazah. Nah, ada yang tahu nggak profil Kang Kiki? Harus tahu atuh, soalnya saya nggak tahu. Ya, paling sebentar lagi kita akan menayangkan sebuah video dari Kang Kiki. Harap ditunggu ya, teman-teman. Sebelumnya mau nanya dulu, udah pada makan belum? Kenapa belum atuh? Asli nggak ada. Ya, saya juga belum makan soalnya. Kerasa lapar. Bentar ya. Pulihkan dulu konsentrasi ini teh. Sebelumnya saya mohon maaf ya, soalnya MC yang satu lagi katanya sedikit pusing, jadi saya di sini sendiri, ya nggak bisa basa-basi banyak gitu ya, nggak ada heureun. Oke. Ya, sekarang kita langsung menonton tayangan dari Kang Kiki ya, video. Kita langsung play aja ya, boleh? SKPI, udah tahu belum? Cari tahu yuk. Nah, SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi. Sederhananya, SKPI adalah rekam jejak mahasiswa dalam menjalani perkuliahan demi mendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di CV saat melamar pekerjaan nanti. Nah, kita bisa saksikan ya buat videonya ada di proyektor yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap atau moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti dibanding dengan membaca sebuah transkrip. Kemudian, merupakan penjelasan yang objektif mengenai prestasi dan kompetensi pemegangnya. Meningkatkan kelayakan kerja atau employability terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi. Nah, buat kalian sahabat Royal, perlu kalian tahu juga nih, SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademi ya teman-teman. Baik, itu video yang pertama. Selanjutnya ada video tentang profilnya Kang Kiki ya, profilnya. Boleh langsung di play aja. Kita langsung saksikannya teman-teman, simak dengan seksama supaya nggak paham juga. Ya, boleh. Seni fotografi bukan sekedar merekam gambar dari dunia nyata. Karya seni yang kompleks dan menjadi media visual yang dapat memberikan makna dan pesan. Berbagai nilai estetika yang tidak tercakup dalam teknologi fotografi harus diselaraskan dengan proses teknis untuk memberikan karakter dan keindahan pada hasil visualnya.
Berbicara fotografi, kita berbicara tentang kejujuran dalam proses penciptaan karya, rasa, dan karsa. Menikmati hasil foto yang baik memang mengasihkan. Namun untuk menghasilkan foto yang baik memerlukan perencanaan dan konsep yang baik. Itu dia profil dari Kang Kiki, langsung kita sambut saja ya. Silakan Kang Kiki Destianto sebagai Ketua IPFI Jawa Barat. Beri tepuk tangannya bersama moderator kita Bapak Yosa. Silakan Bapak. Oke, boleh langsung? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat siang. Saya ucapkan selamat siang juga Pak Nasir sebagai Ketua Yayasan, Pak Kiki. Ya. Selamat siang. Ada di sini juga Pak Riyadi, Pak Wirawan, Pak Imam ya. Kalau dilihat dari sini rame. Rame Ya. sekali di sini ya. Alhamdulillah juga protokol kesehatannya terjaga Ya. di sini. Nah di sini juga ada Om Harsos ya. Iya. Ya Om Harsos ya. Dan Tani juga di sini. Oke, alhamdulillah kita akhirnya bisa ketemu ya, Mas Kiki. Sama Mas Kiki. Beb. Oke, nah hari ini kita akan berbicara mengenai apa namanya tentang sertifikasi ya. Ya. Tentang sertifikasi. Sebagai pendamping ijazah. Ya, sertifikasi pendamping ijazah. Nah ini juga kemarin juga sempat dibicarakan ya, ini untuk lulusan-lulusan S1 ya, kita akan banyak harus ada keahlian ya, keahlian itu dalam bentuk sertifikasi dan ini juga sebetulnya cukup menarik. Nah kebetulan nih karena pameran fotografi ya juga sekalian kita pengen membahas tentang sertifikasi. Nah, mungkin Mas Kiki bisa menjelaskan ya mengenai sertifikasi fotografi itu seperti apa dan kenapa sekarang itu penting sebagai pendamping dari sertifikat buat lulusan sarjana S1. Oke, silakan. Ya, terima kasih Kang Yosa. Jadi sebenarnya sertifikasi ini adalah persiapan kita yang sudah disiapkan dan disediakan oleh pemerintah yang seharusnya kita sebagai warga negara sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan. Karena dalam MEA, Masyarakat Ekonomi Asia, era globalisasi sudah di depan mata kita yang sama-sama kita harus siapkan. Yang mana nanti para pekerja asing bisa masuk ke dalam Indonesia. Dan sebaliknya, kita pun juga bisa bekerja di luar negeri. Jadi tidak menutup kemungkinan 2-3 tahun ke depan setelah kita buka pintu hotel gitu ya, taunya pramusajinya banyak orang Filipina, banyak orang Thailand, seperti itu contohnya. Dan sertifikasi ini 2-3 tahun kemarin belakangan sempat terjadi sedikit polemik di Vietnam, yang mana para pengusaha di Vietnam lebih menyukai tenaga kerja asing yang sudah memiliki sertifikasi ketimbang warga negaranya. Karena warga negara asing ini disyaratkan oleh pemerintahnya khususnya China
mereka sebelum bekerja di luar negeri harus mengambil beberapa sertifikasi. Dan ini kemarin sempat warga negara di Filipina juga sempat, wah saya nggak punya sertifikasi gimana saya kerjain ini. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang ada di sana lebih senang menggunakan tenaga luar negeri yang notabene harganya lebih murah, itu yang pertama. Kedua, keahliannya lebih jelas. Kenapa? Karena mereka sudah mengikuti uji sertifikasi di negaranya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan Indonesia akan berlaku hal yang sama seperti di Filipina ini. Dan kemarin juga saya sempat ngobrol karena kebetulan saya ada teman dosen di Hong Kong. Di Hong Kong sendiri ketika menjadi guru, si guru ataupun si dosen itu wajib memiliki sertifikasi K3. Padahal nggak nyambung ya sebenarnya. Tapi guru-guru dan dosen-dosen di sana kewajiban memiliki sertifikasi K3 dengan tujuan mereka bisa menjaga diri dia, yang pertama, yang kedua juga bisa menjaga murid-muridnya. Salah satunya itu. Dan itu menjadi syarat di sana. Nah, ini Indonesia dalam 1-2 tahun ini sedang berupaya semaksimal mungkin pemerintah dengan membuat regulasi agar masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan sertifikasi ini sebagai amunisi tambahan atau bisa dibilang sebagai senjata ketika nanti masuk ke dunia industri, ketika nanti masuk ke dalam sebuah pekerjaan, mereka sudah siap. Ya, Gitu. Yang disiapin itu apa sih sebenarnya? Yang disiapinnya adalah skill, knowledge, dan attitude. Cuman 3 hal itu saja yang memang harus dipersiapkan oleh teman-teman semua untuk mendapatkan sebuah sertifikasi. Dan pemanfaatannya sangat bermanfaat kalau menurut saya. Kenapa saya bermanfaat? Kebetulan saya sudah hampir 15 tahun dalam industri fotografi. Ketika saya nyari karyawan, dengan adanya sertifikasi ini, saya nggak perlu repot-repot lagi ngetes dia. Udah bisa apa? Ngerti white balance atau enggak? Terus ngerti exposure atau enggak? Ketika dia sudah menyodorkan, Pak, saya sudah ada sertifikasi fotografi, saya melamar menjadi fotografer di studionya Bapak, ini sertifikasi saya. Dengan begitu, saya sebagai pemilik usaha akan lebih simple, jadi nggak perlu ngetes lagi dia sudah bisa apa dan skillnya sampai sejauh mana. Karena dengan pembuktian seperti itu, oh ternyata dia sudah melalui standar mutu yang ada di Indonesia. Gitu paling. Ya. Nah, ini terkait ini ya untuk pendamping sertifikat sebetulnya ya. Ini kan peraturan baru dari pemerintah ya, dari ekonomi kreatif. Nah, ini kan cukup menarik juga ya. Jadi nanti diharapkan mahasiswa yang lulus itu tidak hanya tidak hanya mendapat sertifikat sarjananya, tapi juga mendapat ijazah sana, tapi juga mendapat ijazah keahlian ya. Betul. Nah, ini keuntungannya bagi mahasiswa gimana nih? Ini menarik nih ya sebenarnya. Di Permendikbud nomor 81 tahun 2014 memang sudah diatur masalah sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi sendiri. Jadi alangkah baiknya memang mahasiswa sebelum dia lulus dia sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Kenapa? Karena ketika dia lulus dia sudah siap dalam dunia kerja. Ya. Karena kalau dia tidak mengambil sertifikasi kompetensi, ketika dia lulus nanti dia bingung apa yang harus dia lakukan dulu. Sedangkan orang-orang di luaran sana sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Iya, betul. Nah, jadi siapkanlah diri kalian sebelum orang lain siap. Itu yang paling penting. Betul. Ya, jadi kalau kita sendiri nggak menyiapkan diri kita sendiri, sedangkan orang lain sudah jauh kemana-mana. Ketika kita sudah lulus nanti kita belum melakukan sesuatu, apalagi belum memiliki sertifikasi kompetensi. Dan itu pasti akan sulit dalam untuk mencari pekerjaan dalam industri. Gitu. Nah, terkait sertifikasi ini, Kang Iki, ini apakah berlaku hanya di Indonesia atau juga bisa sampai keluar? Sampai keluar, terutama MEA, karena Indonesia sudah menandatangani perjanjian masyarakat ekonomi Asia. Ya, jadi ada beberapa teman saya juga gini. Saya pernah ada case satu. Di tahun kemarin saya dapat project kebetulan perusahaan alat berat yang ownernya adalah orang India. Pertama kali dia datang ke studio saya, yang ditanya pertama kali sama dia fotografer di sini sudah memiliki sertifikasi belum? Pertama gitu. Saya tanya balik, loh memang kenapa? Kalau belum, saya akan cari fotografer yang memiliki sertifikasi. Karena di dalam perjanjian MOU saya dengan fotografer nanti harus melampirkan sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi di situ.
Itu yang pengalaman saya yang pertama. Terus yang kedua, saya ada pengalaman kedua adalah teman saya yang pergi motret ke luar negeri. Ya. Ketika sampai di imigrasi ditanya bahwa peralatan banyak, bawa kamera banyak dan perlengkapannya, lo kesini mau ngapain? Oh, saya ada proyek foto, Pak. Buktinya kamu sebagai fotografer apa? Ya kan? Iya. Oh, ini saya ada sertifikasi. Ya boleh masuk. Ketika sertifikasinya tidak ada, berarti di situ tidak ada pembuktian bahwa saya ini seorang fotografer dan saya sedang ingin bekerja di negara tertentu. Oh, menarik ya. Iya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa sekarang ketika sudah memiliki sertifikasi kompetensi bisa bekerja di luar negeri. Iya. Kebanyakan teman-teman di Indonesia ini berpikir bahwasanya sertifikasi kompetensi hanya berlaku di Indonesia saja. Oh. Sedangkan kesempatan itu sangat luas di luar. Iya. Gitu, karena sudah melampirkan beberapa negara terutama Singapura sudah melampirkan ada kebutuhan-kebutuhan yang memang diharuskan mengerjakan tenaga pekerjaan yang sudah memiliki sertifikasi profesi. Tidak hanya fotografer, baby sister atau banyak di luar negeri pendamping orang tua tuh apa namanya ya? Yang buat nemenin orang tua di rumah. Itu aja harus menggunakan sertifikasi. Jadi penting banget ini ya. Iya. Nah, ini juga terkait dengan ini ya. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan ya. Jadi ada beberapa rekan mahasiswa ini ya. Mereka dapat pekerjaan dari pemerintah. Skillnya udah bagus, CV-nya udah bagus. Nah, cuman itu tuh mereka sempat ditolak karena tidak punya sertifikasi. Nah, itu juga kemarin nggak salah sempat ramai masalah fotografer haji ya. Oh ya, betul. Nah, fotografer haji itu kan sebetulnya luar biasa itu ya. Nah, ini bagi mahasiswa yang ini kalau sempat menanya juga, Pak, kenapa sekarang pemerintah tuh mengharuskan kita melampirkan sertifikasi buat pekerjaan-pekerjaan pemerintah, apakah berhubungan dengan pajak, apakah berhubungan dengan K3, atau mungkin ada perlindungan hukum dan sebagainya. Nah itu gimana tuh Kang? Ya memang ini akan regulator kita atau pemerintah membuat regulasi ini agar memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap warga negara Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi profesi ataupun kompetensi yang mana ke depannya proyek-proyek di plat merah khususnya akan mensyaratkan menggunakan tenaga ahli karena fotografi itu masuknya ke tenaga ahli. Oh, tenaga ahli. Ya, tenaga ahli itu harus melampirkan sertifikasi kompetensinya. Oh, oke. Ya, kompetensinya di bidang apa? Nah, kalau di fotografi ada 32 okupasi atau jabatan kerja di situ. Banyak. Ya? Kebanyakan fotografer hanya berpikir fotografer itu gue hanya motret street fotografi, gue hanya motret wedding, gue hanya motret studio. Padahal ada 32 okupasi. Termasuk kurator itu adalah jabatan kerja. Oh gitu. Ya, juri itu jabatan kerja. Nah di Indonesia itu sudah ada kita okupasinya dan itu bisa diambil oleh seluas-luasnya oleh masyarakat Indonesia untuk sertifikasi bidang profesi di fotografi. Dan kemarin 2 tahun yang lalu Kementerian Agama pun sudah mensyaratkan bahwasanya untuk fotografi haji minimal menggunakan sertifikasi kompetensi. Wah. Ya kan? Berarti pemerintah pun sudah aware. Ini kita sudah mensyaratkan loh, kita sudah resign, kita sudah memberikan informasi loh. Nah, kalau lo belum punya, ayolah punya. Kenapa? Biar kalian bisa maju dan bisa ikut, gitu kan? Pemerintah itu sudah memberikan tanda-tanda sebenarnya. Nah, cuma tergantung dari kita aware apa enggak nih dengan tanda-tanda yang sudah diberikan sama pemerintah sendiri nih. Kalau kita aware, ya kita bisa ikut. Kalau enggak, ya kita akan begini-begini aja nantinya. Gitu. Yang ujung-ujungnya hanya dapat tender rumahan, nggak akan dapat tender perusahaan-perusahaan besar yang sudah ISO 2100. Karena mereka mengisyaratkan juga harus memiliki mempekerjakan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi. Wah, ini mah menarik gitu. Kalau moderator dapat sertifikasi nggak? Ada itu sebenarnya sertifikasinya tuh. MC juga ada. Iya. Nah ini menarik ya. Jadi tentu kesempatan juga sebetulnya bagi mahasiswa ini ya. Karena memang peluangnya cukup besar. Nah
terkait dengan ini Kang Eki mengenai asosiasi, mengenai sertifikasi ya maaf, apakah ada perlindungan hukumnya, terus apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang nanti kalau misalnya bicara tentang sertifikasi ini? Apa sih kelebihannya memiliki sertifikasi sama yang tidak memiliki sertifikasi? Ya itu tadi. Karena kalau kita memiliki sertifikasi yang sudah jelas, pertama kita sudah memiliki standar nasional. Karena semua yang diujikan atau unit kompetensi yang ada dalam ujian sertifikasi ini diambil dari SKKNI tahun 2019 yang terbaru sekarang SKKNI-nya. Nah itu menjadi salah satu faktor plus untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi ke depannya. Dan yang kedua adalah peluang, karena peluang usaha di 2-3 tahun ke depan akan mensyaratkan bahwasanya sebuah perusahaan yang sudah memiliki ISO 2100 atau plat merah wajib mempekerjakan pekerjaan yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi, salah satunya. Dan di Indonesia sendiri saat ini ada 2 sertifikasi. Yang pertama adalah LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan yang kedua LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, kebanyakan di universitas-universitas sekarang sudah banyak, yaitu adalah lembaga sertifikasi profesi. Profesinya sudah banyak, betul. Nah, kalau untuk jenjang pendidikan sendiri itu adanya di LSK. Jadi ada tingkatan level-levelnya. Kayak contohnya di level 3 itu disetarakan dengan kelulusan D1. Oh, D1. Ya, level 4 di D2, level 5 di D3. Jadi ada jenjangnya. Cuman kalau di LSP sendiri lebih ke jabatan kerjanya. Oke, menarik gitu. Menarik ya. Jadi nanti kalau lulus kita tidak hanya mungkin orang yang akan mencari kita ya. Iya. Nah, karena ini kan terkait juga dengan ekonomi kreatif ya. Betul. Nah, ini fotografi kan sekarang megang peranan penting ya. Karena setiap hari orang hampir melihat Instagram, melihat bentuk-bentuk visual. Nah, tentunya di sini banyak sekali bermunculan orang-orang yang sangat berbakat di bidang fotografi. Nah, cuman mungkin sebagian juga belum aware tentang sertifikat ini ya. Ini yang mungkin yang menjadi kerja keras di asosiasi juga mungkin yang kayak gitu ya. Nah, terkait dengan ini ya, apakah nanti kalau misalnya kita punya sertifikasi, apakah kita bisa mengajar gitu di tempat kursus, atau apakah ada kemudahan membuat bentuk usaha dan sebagainya? Oh ya, jelas ya. Terutama untuk tempat kursus, karena beberapa tempat kursus sekarang juga sudah mensyaratkan itu sebagai dasar mereka bisa mengajar. Salah satunya adalah kampus juga dosen, beberapa kan juga sudah mengambil beberapa sertifikasi kompetensi khususnya untuk di bidang pengajaran ya. Dan beberapa kampus pun juga sudah mensyaratkan itu sebagai syarat mutlak ketika dia harus mengajar di universitas tersebut. Iya, karena kemarin tuh ada satu mahasiswa saya, jadi dia mau mengajar. Dia memang bagus, tapi karena tidak punya sertifikasi, akhirnya sama tempat kursus itu belum diterima. Nah, kemarin dia juga sempat menanyakan, kira-kira di mana bisa ikut, apakah di kampus itu bisa diadakan itu, Mas Kiki, untuk sertifikasi seperti itu? Kalau kampusnya punya LSP bisa diuji langsung ya, seperti itu. Jadi gini, sebenarnya kan sertifikasi ini kan bukan ijazah kelulusan ya. Nah, cuman kalau biasanya perusahaan atau industri melihat kalau kita ngelamar kerja gitu kan, kalau ngelihat transkrip nilai kan mereka kan, ini banyak banget nih. Kira-kira dia yang kompetennya di apa sih nih? Ada ya A, B, C gitu kan nilainya kan. Tapi dengan kita melampirkan sertifikasi profesi, si pemilik usaha atau yang melakukan tender tersebut dia sudah tahu sebenarnya kompetensi apa yang dia sudah bisa gitu kan. Jadi sebenarnya sertifikasi kompetensi itu sebagai rangkuman transkrip nilai yang ada, karena di dalam uji sertifikasi itu di situ ada di dalamnya adalah skill, knowledge, dan attitude di dalamnya. Itu yang disebut kompeten itu. Yang disebut kompeten. Nah, kalau LSK atau lembaga sertifikasi kompetensi itu mengeluarkan sertifikasi berlakunya seumur hidup karena dia dalam hampir sama dengan jenjang pendidikan. Kalau LSP sendiri itu per 3 tahun. Jadi setelah mendapatkan uji sertifikasi, mendapatkan sertifikasi,
dalam 3 tahun ke depan akan dikalibrasi ulang. Sebenarnya dia masih kompeten nggak nih? Oke. Gitu. Kalau masih kompeten, buktinya dia kompeten apa? Nah, Setelah itu baru dia bisa perpanjang sertifikasinya. Gitu, ya. Jadi Dan ada, itu tidak ribet dan tidak mahal sebenarnya. iya. Gitu. Lah ya, worth it ya. Ya. Iya. Dan ini juga tentu ini juga pengetahuan baru buat mahasiswa ya, karena Ya. dari peraturan pemerintah ya. Karena kemarin juga banyak menanyakan mengenai sertifikasi, malah ada sebagian juga, Pak, bagusnya saya ambil sertifikasi apa gitu Ya. kan. Sebetulnya kata saya juga kalau misalnya memungkinkan sebanyak-banyaknya ya itu bagus. Betul. Nah, karena kan Berarti perusahaan semakin sekarang banyak kompetennya yang dia makin bisa banyak kan. kompetennya ya. Nah, ini kalau di Ya. ini kan udah yang ketiga kali ini. Ya. Kira-kira gimana menurut Kang Kiki secara kompeten mahasiswa ini melihat karya-karyanya ini? Kalau dari skill dan knowledge dari hasil karya, oke. Tapi kalau dari hasil karya, saya tidak bisa menilai attitude kan, Iya, gitu kan. iya. Kalau kita skillnya jago, tapi kebutuhan nantinya di negara Indonesia ini membutuhkan sertifikasi untuk menjadi peluang usaha, dia bekerja, ya sulit juga. Iya. Sejago apapun, ketika nanti dunia membutuhkan orang yang memiliki sertifikasi, sedangkan skill kita punya bagus, tapi kita tidak punya sertifikasi, ya sama saja jadinya. Oh, sayang ya. Jadinya lebih akan ke penghobi aja jadinya kan. Oh iya. Gitu kan. Sedangkan karya-karya kita bagus gitu loh. Iya. Tapi tidak ada tolak ukurnya nih Iya. karya kita nih. Iya. Nah, diukurnya dari apa? Ya ikutlah ujian sertifikasi. Biar ada tolak ukurnya di situ. Betul ya. Jadi memang lihat ini mungkin tinggal proses selanjutnya ini ya. Betul. Karena ini lihat karya-karyanya yang luar biasa ini tentu juga mungkin suatu saat mereka kerja didampingi dengan sertifikat itu akan lebih menarik ya. Iya. Jadi ini- ibaratnya 4 sehat 5 sempurna. Iya betul. Sempurnanya itu adalah di sertifikasi. Betul. Nah ini apa namanya? Nah itu biasanya untuk sertifikasi apakah dapat umur atau seperti apa Kang Kiki? Syarat mutlak minimal adalah usia 17 tahun. 17 tahun Memiliki KTP. Memiliki Nah, KTP. dan kalau LSK itu kalau saya tidak salah di 15 atau 16 sudah bisa untuk yang sertifikasi kompetensi yang untuk LSK. Oke. Jadi ini tidak hanya berlaku di Indonesia ya, tapi di luar negeri Iya, juga ya. betul. Terutama Asia. ASEAN ya, Nah, ASEAN. nah terkait perkembangan di pandemik ini ya, Kang Iki. Ya. Ini mungkin kita agak keluar dikit nih. Bagaimana sih fotografi itu dalam masa pandemik ini perkembangannya yang Kang Iki lihat? Nah, ini menarik nih. Ya. Fotografi di masa pandemi ini sangat menarik karena fotografi itu adalah industri kreatif. Ya. Jadi orang-orangnya yang nggak kreatif siap tersingkir nantinya. Oh, oke. Nah, jadi dengan kondisi pandemi ini seharusnya seorang fotografer itu bisa berpikir jauh lebih kreatif lagi. Betul. Contohnya, kemarin pada saat awal-awal PSBB ketika khususnya teman-teman fotografer wedding, prewedding, studio lumpuh dengan adanya PSBB, kita harus berpikir kreatif. Kenapa? Di situ akan ada pertumbuhan kuliner. Oke. Ibu-ibu yang biasanya kerja di kantor, tiba-tiba harus di rumah, harus bisnis dari rumah, Ya. itu ada opportunity. Oh, Nah, studio saya kebetulan pada saat itu melihat peluang itu. oke. Jadi saya buat package untuk foto produk kuliner, Oh, membantu UMKM biar produknya menjadi layak jual secara visual, ya. gitu kan. Itu saya juga mendapatkannya sehari itu bisa sampai 20 produk. Wah, Yang banyak mana ya. teman-teman fotografer di rumah karena PSBB cuman bisanya tiduran, saya malah sibuk kemarin aduh. saat PSBB. Jadi bagaimana kita melihat peluang kreatif di situ. Nah, makanya dibilang fotografi adalah industri kreatif. Jadi si pelakunya harus kreatif, melihat peluang, kira-kira apa yang harus bisa dilihat. Pada saat masa transisi PSBB yang kedua, Ya. saya melihat peluang lagi nih. Ini orang-orang kayaknya ribet masalah protokoler nih. Ya. Saya harus berpikir gimana saya bisa mendapatkan duit. Dan saya kebetulan di studio saya ada home service. Oke. Itu home service saya kemarin melakukan sesi foto itu meledak. Oh. Kenapa? Karena wisuda dulu orang buka pintu wisuda studio foto udah banyak tuh. Oh iya. Kalau iya. sekarang wisudanya kan online kan, Iya. mau nggak mau di rumah kan. Di rumah.
Nah itu saya melihat peluang di situ. Akhirnya saya membuat foto wisuda home service. Ya. Dan itu sehari saya bisa mendapatkan home service itu sekitar 11 sampai 12 keluarga. Jadi kita siapkan orang yang datang ke rumahnya. Dan kita mensyaratkan tim kita juga sudah direpit. Jadi si customer kita sudah trust dengan kita. Oh, si fotografernya sudah direpit, sudah aman gitu kan. Jadi mereka juga ada kepercayaan. Nggak apa-apa harga lebih mahal karena biaya rapid, tapi rasa percaya dan rasa aman untuk customer jauh lebih nyaman mereka. Mereka akan ekstra mengeluarkan duit untuk itu, no problem. Itu servis saya kemarin karena wisuda kemarin online banyak, itu hampir ngebludak kemarin home service saya. Gitu. Padahal simpel, kalau foto wisuda kan nggak terlalu ribet ya, cuman background rak buku atau background abstrak kita setting di rumahnya, kita datang ke sana. Nah itu yang harusnya sebenarnya bisa dipikirkan sama teman-teman fotografer, melihat peluang-peluang dan bagaimana mengkreasikan paket-paket foto yang bisa dijual. Sebenarnya gitu. Ini menarik. Nah memang kemarin banyak mahasiswa saya ini yang dapat proyek foto produk, jadi membludak ya. Jadi akhirnya mereka lumayan buat nambah uang saku katanya Pak. Karena membuat foto produk itu juga cukup menarik. Cuma memang masalah harga. Nah, kalau kita bicara harga, mereka biasanya agak suka susah. Karena kan kita bicara tentang jasa ya. Betul. Bicara tentang jasa. Jadi menentukan harga itu serba salah. Nah, itu kira-kira gimana tipsnya? Ya, menentukan harga kan sebenarnya ya, kita tuh sudah tahu yang namanya anggaran biaya dalam sebuah produksi foto, dan kita harus bisa menghitung berapa biaya yang harus kita keluarkan. Karena fotografi ini adalah bagian dari produk jasa, yang mana jasa ini juga harus bisa kita ukur juga. Karyanya kita ukur juga, apakah biaya produksinya mencukupi atau tidak dalam memproduksi sebuah karya tersebut. Nah ini teman-teman harus bisa belajar bagaimana cara menghitung rancangan anggaran biaya dalam memproduksi sebuah karya foto sendiri. Nah jadi masalah persaingan harga pun juga memang juga menjadi polemik saat ini kan. Banyak orang yang menjual harga semena-mena terhadap industri fotografi ini. Nah jadi kita pun juga selama kita masih fine-fine saja, selama kita masih memiliki daya jual yang tinggi, ya sebenarnya nggak usah dipikirin juga sebenarnya kan. Nah cuman kita harus tahu bahwasannya sebuah karya itu mahal, karena waktu belajarnya aja yang kita tempuh itu lama. Walaupun sekarang sudah ada online untuk belajar dan sudah lebih murah, tapi kita meluangkan waktu banyak untuk belajar tentang fotografi. Itu yang pertama. Kedua, kamera yang kita beli. Terus ketika kita menghasilkan sebuah karya untuk kita proses editing dan lain-lain, itu kan ada anggarannya di situ, ada nilai di situ yang harus kita ukur. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu akan menjatuhkan kredibilitas kita ataupun profesi kita di mata si customer. Karena perang harga ini udah hampir sama dengan kayak perang Badar ini, main mati-matian sono sini. Di situ juga akan mematikan perasaan, rasa empati dan rasa peduli terhadap sesama pelaku industri sendiri. Betul ya. Gitu. Kayak isu kemarin ya kayaknya. Nggak apa-apa saya sebutkan ini. Nggak apa-apa. Ya kemarin itu kan juga ada isu apa namanya itu yang motret bayar seikhlasnya itu ya. Foto sepuasnya bayar seikhlasnya. Nah, itu sebetulnya di awalnya sebetulnya saya agak menarik dan itu ya, tapi setelah dilihat lagi lebih mendalam itu ternyata bukan pengusaha kecil ternyata ya. Betul. Nah ini memang yang kasihan tuh ya kayak berikan apa namanya semacam pelatihan ke fotografer keliling gitu ya. Itu mereka bisa mati gitu ya. Nah ini terkait dengan itu bagaimana sih kita sebagai fotografer menyikapinya ini? Ya, sebenarnya ini kan saya kan kemarin saya juga sempat bersuara akan hal ini. Sebenarnya yang saya pribadi sesalkan adalah pola foto sepuasnya bayar seikhlasnya ini adalah akan merubah perilaku konsumen terhadap profesi kita. Kenapa saya bilang akan ada perubahan perilaku konsumen? Karena 1 sampai 2 tahun ke depan konsumen pola pikirnya akan berubah terhadap industri fotografi. Kenapa?
karena udah banyak teman-teman yang melakukan bayar seikhlasnya aja dah, gitu kan. Gue mau pakai lo, cuman seikhlasnya kan bayarnya, itu pasti akan terjadi nanti sama konsumen. Dan dari situ kita berpikir bahwasanya profesi kita ini akan tidak dihargai lagi nanti sama orang banyak. Nah disitulah kalau bukan kita sendiri yang akan menghargai profesi kita sendiri, lantas mau siapa lagi gitu kan. Makanya kemarin saya pun juga sempat bersuara di situ agar ekosistem fotografi di Indonesia ini bisa stabil gitu. Jangan perang harga oke lah, cuman jangan abu-abu dong harganya gitu loh, karena kasihan yang lain gitu kan. Mungkin teman-teman fotografer senior atau teman-teman fotografer yang sifatnya fotonya komersial, fotografi tidak berdampak, tapi di sana akan ada dampak untuk teman-teman fotografi yang untuk menengah ke bawah, terutama untuk startup. Kenapa saya bilang startup? Teman-teman mahasiswa ini kan nanti kalau sudah lulus kan mereka akan masuk industri kan startup. Ketika industrinya sudah hancur, mereka mau apa yang harus gue lakuin nih, industrinya udah kayak begini, gue mau kerja, gue dibayar seikhlasnya. Terus gue belajar selama di kampus, gimana ini? Ternyata industri gue udah hancur. Nah gitu, kalau bukan kita yang menolong itu, mau siapa lagi yang akan menolong industri ini? Gitu sebenarnya. Oke. Nah terkait ini, mungkin Kang Kiki sebagai ketua fotografi, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Nah, menyikapi ini, sebetulnya kalau kita ikut asosiasi, itu apakah dengan hukum nih, kayak gini? Sebenarnya perlindungan hukum tidak, tapi pendampingan hukum yes. Pendampingan hukum pun juga sifatnya pendampingan hukum karya, bukan pendampingan hukum karena masalah yang lain atau tindak pidana ataupun tindakan-tindakan kriminal yang lain itu tidak kita dampingi. Tapi pendampingan hukum karya misalnya, foto saya ini nggak taunya tiba-tiba ada di goodie bag perusahaan ini nih. Nah, misalnya, terus foto saya tiba-tiba ada di kalender perusahaan si A. Nah, itu nanti kami dari APFI akan berusaha untuk membantu mendampingi. Pertama memediasi dulu. Setelah itu kalau memang harus ke jenjang berikutnya kita akan berusaha bidang hukum kami untuk mendampingi si anggota untuk pendampingan hukum terhadap karyanya. Jadi karyanya yang kita dampingi, bukan yang lain-lainnya. Jangan sampai nanti ada urusan kriminal APFI yang dampingi, enggak gitu. Iya betul. Ini cukup menarik ya. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi, mungkin semakin seru ya. Mungkin ada yang mau bertanya ini ya. Mangga, ada yang mau bertanya? Nurdin, tadi pertanyaannya apa tadi Nurdin? Saya emang nggak nanya Pak. Kalau nggak nanya ya? Tadi karena angkat tangan mau nanya. Mangga, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya katanya. Oke. Nah, ini cukup menarik ya diskusi hari ini ya. Jadi memang bicara sertifikasi ini tidak hanya bicara selembar, tapi juga bicara bagaimana skill yang kita miliki. Betul. Apa yang kita jalani itu bisa menjadi pendamping kita buat masa depan nanti. Nilai tambah. Nilai tambah ya. Nah, ini kan sekarang banyak sekali ya. Kangki, kalau kita lihat di jalan tuh hampir setiap hari itu ada yang trade, ada yang bikin street fotografi, ada yang bicara tentang macam-macam ya. Nah, kira-kira seperti apa sih kita melihat fenomena fotografi yang ada sekarang ini? Apalagi di saat pandemik ini ya. Ini kemarin-kemarin tuh sangat banyak sekali saya lihat di jalanan tuh yang motret seperti itu. Nah, terkait dengan itu sebetulnya kan banyak juga karya yang dihasilkan ya. Karya yang dihasilkan ini mungkin kita agak mengarah ke hak kekayaan intelektual ya. Kekayaan intelektual. Ini merupakan bagian dari sertifikasi juga atau gimana? Hal yang berbeda ya haki. Kalau haki kan adalah hak atas karya yang dimiliki oleh seorang fotografer. Nah, dengan maraknya fotografi ini agak unik sih sebenarnya sih. Terkadang orang di luaran di sana berpikir orang yang punya kamera adalah fotografer. Padahal belum tentu. Sama halnya sama kayak kita punya motor, orang mikir kita pembalap. Padahal kan enggak kan? Gitu kan. Nah, karya-karya kita akan dilindungi oleh pemerintah ketika kita
mengurus karya kita ke hak kekayaan intelektual. Dan itu ngurusnya juga nggak ribet sih sebenarnya. Jadi dengan hak kekayaan intelektual tersebut, karya kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Apabila terjadi sesuatu dengan karya kita atau digunakan oleh orang lain yang bukan haknya, maka hak penuh terhadap karya tersebut masih milik kita sendiri dan itu dilindungi. Gitu. Dan itu ngurusnya juga nggak terlalu ribet untuk saat ini. Tinggal ke kebetulan Bandung kalau nggak salah punya Haki Corner deh. Jadi bisa diurus untuk karya-karyanya dan itu ngurusnya per satu karya biasanya. Jadi nggak keseluruhan. Jadi per foto diurus. Iya, karya kayak ini juga bisa dimasukin ke Haki juga ya. Bisa. Dan ini tentu keuntungan bagi siswa sendiri ya. Betul. Oke, ini menarik ini. Nah, kayaknya kita kembali lagi ke sertifikasi ya. Saya boleh bertanya, Pak? Oh ya, silakan bertanya. Ada yang bertanya di Zoom. Oke. Katanya dalam webinar ini saya mengerti mengenai pentingnya beretika dalam fotografi. Tak lupa juga kita mengetahui budaya dalam berfotografi dan di webinar ini sebagai mahasiswa semester awal atau akhir. Penting mempunyai sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi untuk syarat bekerja. Karena di sebuah perusahaan lebih mengedepankan karyawan yang mempunyai sertifikasi dibanding tidak mempunyai sertifikasi. Terima kasih. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Itu pernyataan soalnya. Lebih ke pernyataan sih. Pernyataan semua itu tadi. Ya, bentar ya. Tadi iya itu pernyataan bukan pertanyaan. Mungkin pertanyaannya penting sertifikasi atau gimana gitu? Bentar ya Pak. Oh meren iya minta tanggapan dia ngeluh gitu Pak. Oh jadi bisa diulang lagi nggak bisa? Ya boleh. Saya ulang ya Pak. Iya. Dalam webinar ini saya mengetahui mengenai pentingnya beretika dalam fotografi. Oke. Tak lupa juga kita mengetahui budaya dalam berfotografi dan di webinar ini sebagai mahasiswa semester awal atau akhir. Penting mempunyai sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi untuk syarat bekerja. Karena di sebuah perusahaan lebih mengedepankan karyawan yang mempunyai sertifikasi dibanding tidak mempunyai sertifikasi. Oh, jadi bisa ditangkapnya gini mungkin Kang Kiki ya. Jadi ternyata perusahaan itu lebih mengutamakan yang bersertifikasi daripada yang tidak. Ya jelas dong. Karena gini ya. Kebetulan saya ada punya teman di seorang fotografer dan dia banker juga di Bekasi. Kemarin dia lagi sibuk ngurusin LSP di salah satu bank yang dia bekerja. Saya sempat tanya, dia padahal BUMN. Kok lo ada LSP di bank lo sih? Iya karena ini syarat apaan? Seluruh karyawan yang kerja di sini harus memiliki sertifikasi profesi. Sampai sekarang BUMN bank saja sudah memiliki LSP untuk mengsertifikasi karyawan-karyawannya agar dia bisa naik ke jenjang berikutnya, ke level berikutnya. Nah di situ kan sudah kita lihat gitu loh. Pemerintah itu sudah, yang saya bilang tadi, pemerintah sudah memberikan tanda-tanda ini. Tinggal si fotografer bisa nggak ngelihat peluang tersebut gitu kan? Betul. Oh pemerintah sudah mensyaratkan loh, gitu kan? Nah, ayolah kita melakukan sesuatu agar kita bisa menjadi nilai plus tadi gitu kan. Ya 4 sehat 5 sempurna, sempurnanya itu adalah sertifikasi itu. Contohnya seperti itu. Nah jadi persiapkanlah diri kita sebelum orang lain siap. Jadi mumpung ada kesempatan sekarang karena potensi-potensi yang ada sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan memperbanyak sertifikasi di Indonesia, ya manfaatkan. Dan beberapa sertifikasi ada yang juga disubsidi oleh pemerintah sendiri. Menarik ini. Nah ini menarik. Menarik. Beberapa lembaga sertifikasi kompetensi khususnya di Bandung ini sering melakukan uji sertifikasi kompetensi yang disubsidi oleh pemerintah. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa untuk melakukan uji sertifikasi secara subsidi. Itu usianya kalau nggak salah maksimal sampai usia 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Kalau saya berarti masih bisa itu ya. Masih Pak, masih. Nah, ini biasanya. Nah, ini biasanya apa? Kapan saja sih
Ini Kang Ki kalau yang bersubsidi, karena kemarin juga ada yang bertanya apa aja syaratnya, terus kapan waktunya, terus apa aja mesti disiapkan. Oke. Nah, kalau di Bandung ini kebetulan kita ada tempat uji kompetensi namanya ya. Kalau lembaganya itu namanya LSK. Di tempat ujinya adalah tempat uji kompetensi atau TUK. Dan yang aktif setahu saya ada satu adalah TUK Innova yang sering melakukan uji sertifikasi terutama untuk subsidi dari pemerintah. Dan itu biasanya ada kuotanya minimal 30 atau 50 Pak kuotanya Pak dari pemerintah untuk subsidi. 25 ya. Nah, kuotanya apabila memenuhi 25 itu bisa disubsidi. Dan itu TUK Innova sering melakukan itu. Terus saat kedua TUK dari Angin Photoschool. Orangnya nih. Ada. Oh, itu dia. Horas Bang. Dan itu juga sering melakukan sertifikasi kompetensi dan juga sering melakukan untuk subsidi dari pemerintah juga untuk melakukan uji kompetensi. Dan itu sebenarnya manfaat yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena pemerintah sendiri sudah aware dan sudah memberikan kesempatan. Tergantung kita mau nggak mengambil kesempatan itu. Gitu. Itu hampir 2-3 bulan udah pasti ada kok itu. Uji sertifikasi kompetensi. Menarik ya. Iya. Nah, kalau nggak salah di tanggal 20 ini Innova akan melakukan uji sertifikasi di tanggal 2 Bang Angin tanggal 27 ya Bang Angin ya. Tanggal 27 Maret ini juga tempat uji kompetensi Angin Photoschool juga melakukan uji sertifikasi juga. Menarik. Jadi bulan Maret aja sudah ada 2 tempat di Bandung yang melakukan uji sertifikasi. Itu yang disubsidi. Kayaknya mandiri. Bang Angin mandiri ya? Mandiri. Pak Riyadi mandiri ya? Mandiri. Mandiri. Nah, ini menarik nih. Mudah-mudahan banyak mahasiswa yang tertarik. Ya. Tapi kemarin Bang menanyakan kalau program subsidinya itu seperti apa, terus ya. Nah, ini kemarin juga banyak ada beberapa pertanyaan sebetulnya sih. Apakah harus mendaftar ke kampus, apakah mendaftar ke asosiasi atau seperti apa? Ya, itu? kalau mau di kolektif kampus sebenarnya bisa. Ya. Nanti dikolektifkan oleh kampus, setelah itu didaftarkan ke tempat uji kompetensi terdekat di kampusnya. Itu bisa dan bekerja sama dengan tempat uji kompetensi. Itu bisa. Kalau LSP sudah ada, bisa dengan TUK LSP untuk ngambil profesi. Kalau mau ngambil kompetensinya bisa dengan tempat uji kompetensi yang terdekat di wilayah kampusnya. Bandung ini juga sangat banyak menurut saya ya tempat uji kompetensi dan data terakhir saya hampir 1.300 itu fotografer di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikasi. Wow, lumayan banyak ya. Lumayan banyak itu. Nih, mudah-mudahan mahasiswa STB juga banyak ini ya, yang sertifikasi ya. Nah, apakah sertifikasi itu bisa juga di kampus, Bang Kiki? Bisa, itu namanya tempat uji mandiri nanti. Uji mandiri. Ya, yang penting bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kompetensinya nanti. Jadi bisa dilaksanakan di kampus. Betul, syukur-syukur kampus punya TUK ya, lembaga tempat uji kompetensi. Dan itu ngurusnya juga nggak terlalu ribet lah, gampang itu. Jadi dia mahasiswanya bisa melakukan uji sertifikasi di kampusnya. Nah, ini terkait sertifikasi ya, mungkin teman-teman mahasiswa juga mungkin belum semuanya tahu ya, seperti apa sih kira-kira sertifikasi fotografi itu, apa aja yang dilakukan, terus pelaksanaannya seperti apa, apakah butuh hal-hal penting gitu, kira-kira gimana tuh? Ya, kalau yang diujikan sebenarnya sih apa yang sudah dipelajari di kampus ya. Cuman memang teman-teman mahasiswa suka bingung karena ini dimasukkan ke dalam soal. Ya, jadi yang dalam soal dan soalnya juga bahasanya bahasa akademisi banget tuh bahasanya tuh soal tersebut. Nah, kalau uji kompetensi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama adalah ujian tertulis, yang kedua adalah ujian praktek. Nah, kalau dari sertifikasi profesi yang diuji adalah lebih banyak ke wawancara dan prakteknya yang untuk profesi. Dan yang dinilai sebenarnya simple, cuma 3 faktor. Pertama adalah skill, knowledge, dan attitude. Dan skill sendiri adalah apa yang dia tahu tentang
teknik-teknik fotografi. Ah. Misalnya tentang exposure bagaimana, terus tentang white balance seperti apa, terus tentang kedua adalah tentang pengetahuan dari fotografi itu sendiri. Terus yang terakhir adalah hal yang terpenting adalah attitude. Jangan sampai kita menjadi seorang fotografer tapi attitude-nya nggak ada. Nah itu yang repot tuh. Nah itu memegang peranan penting dalam uji sertifikasi, bahwasanya pemegang sertifikasi tersebut memang attitude-nya memang sudah cukup layak lah untuk terjun di dunia kerja. Nah, karena attitude itu memegang 25% nilai dari uji sertifikasi. Oke. Attitude Jadi ya selain skill dan knowledge. Oke. Gitu. Nah, ini apa? Ini cukup menarik ya. Ini bagaimana panitia, ada pertanyaan dari online ya, silakan. Ada pertanyaan lagi Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama katanya izin bertanya, genre fotografi kan ada beberapa seperti potret fotografi, food fotografi, ada juga landscape. Nah, yang saya tanyakan katanya untuk sertifikasi itu akan dibagi-bagi juga agak tidak untuk genre seperti itu, untuk genre seperti itu. Ya, jadi kalau itu bukan genre kita disertifikasi, tapi jabatan kerja. Kita ada okupasi. Nah, yang gampang lihat aja di internet, okupasi fotografi sekitar ada 32 okupasi. Contohnya fotografer junior, fotografer pas foto, fotografer alam liar, fotografer dari ketinggian atau aerial fotografi, terus fotografi underwater, terus kurator foto. Nah itu misalnya jabatan-jabatan kerjanya. Jadi kita dari lembaga sertifikasi profesi ini tidak melihat dari genrenya, tapi dari jabatan kerja atau profesi yang akan diemban nanti ke dalam industri dunia atau dunia kerja. Gitu. Baik, Berikut lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Yang kedua. Yang ketiga. Ketiga ya. Ya. Pak, izin bertanya, masih berhubungan dengan sertifikasi dan pekerjaan. Bagaimana Pak kalau seseorang punya portofolio yang banyak namun tidak memiliki sertifikasi? Apakah kesempatan kerjanya dapat sama dengan yang bersertifikasi? Terima kasih. Ya. Ya enggak juga. Kenapa? Karena sekarang gini, Bapak ngelamar kerja di tempat saya atau saya ada tender foto, Pak. Iya. Bapak ngasih portofolio ke saya. Ini portofolio saya Pak Kiki gitu ya. Tolak ukurnya saya melihat portofolio Bapak apa? Nggak ada parameternya. Bapak bisa aja minjem portofolio sama orang lain. Iya. Benar nggak? Betul. Atau bisa saja Bapak ngambil foto tersebut dari internet. Oke. Ya. Karena saya sebagai pemberi kerja tidak ada parameter untuk menilai itu. Oke. Benar? Ya. Nah, ketika ada sertifikasi berarti ada parameter di situ. Saya bisa melihat kemampuan Bapak. Saya bisa foto pas foto gitu misalnya. Pak, saya kebetulan perusahaan saya membutuhkan fotografer yang bisa ID card, yang bisa foto untuk ID card di perusahaan saya. Dengan adanya sertifikasi pas foto atau sertifikasi kompetensi, si pemberi kerja akan tahu, oh bener lo bisa kerja. Kenapa? Karena yang nguji di sertifikasi ini pasti dia akan nguji bener nggak sih orang ini bisa kerja atau tidak. Kalau portofolio yang dikirimkan sama saya nggak tahu, saya nggak ada parameternya mengukur bahwasanya benar ini adalah fotonya Pak Yosa, gitu kan? Bisa aja Pak Yosa minjem, gua besok mau kerja nih, kebetulan ada perusahaan butuh ID card nih. Nah, lo kan udah pernah foto ID card, pinjam portofolio lo ya. Nanti kalau ditanya bilang aja gue yang foto, kan bisa terjadi seperti itu. Betul kan? Dan saya sebagai pemberi kerja, saya nggak tahu kalau Bapak ini minjem atau tidak, karena parameternya nggak jelas. Gitu kan? Dengan adanya sertifikasi, Pak, saya ada sertifikasi profesi pas foto misalnya gitu. Dan ini sertifikasi saya, ini contoh atau portofolio saya. Jadi portofolio akan didukung dengan sertifikasi akan lebih kuat. Dan si pemberi kerja pun juga akan lebih nyaman. Oh benar loh. Dan dia sudah diukur oleh BNSP. Misalnya gitu. Jadi si pemberi kerja pun juga akan lebih nyaman bekerja dengan fotografer yang sudah memiliki sertifikasi. Dan standarnya sudah terukur. Standarnya terukur. Termasuk gaji mungkin ya. Oh jelas. Iya. Yang paling penting. Enggak, Latifah ada bertanya kan? Ada pertanyaan lagi, Nurdin?
Udah nggak ada sih Pak. kalau Oke, ini. jadi menarik sekali ini ya, sertifikasi ini. Oke, Kayaknya kita sampai besok pagi, Pak. oh udah, udah, oke. Injury time kita udah. Time ini seru banget, ya. Lupa waktu. Karena bicara sertifikasi, bicara masa depan ini Mbak nggak pernah berhenti ini. Iya. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ada satu pertanyaan lagi. Ada. Oke, Berarti enggak. ini pertanyaan terakhir biasanya dapat payung nih. Nah, Ini disiapin ya. Depan piring cantik coba. Agak bingung ya bentar ini penulisannya. Sertifikasi sampai mana fungsinya? Toh banyak fotografer handal tanpa sertifikasi. Kadang lulusan sarjana saja nggak mampu bersaing sama fotografer otodidak. Apakah sertifikasi menjamin bisa layaknya kehidupan fotografer dan menjamin karyanya bagus? Kemarin nggak salah di Padang 3 tahun lalu mengadakan sertifikasi dari API. Toh yang sertifikasi tersebut malah tidak mampu bersaing dengan fotografer yang otodidak sampai saat ini. Hahaha, terkadang narasumber materi dari fotografi tidak ada lulus dari akademik. Apalagi sertifikasi bisa jadi narasumber. Berapa persentase lulusan akademik fotografi S1 daripada sertifikasi? Gitu. Ya. Oke, Ini antara pertanyaan dengan curhat ini. Iya. Jadi gini, ini masuk dunia industri ya, kita bicara ya. Bisnis fotografi, ada 2 kata di situ. Yang pertama kata bisnis, yang kedua kata fotografi. Ya, jadi bedakan nih antara bisnis fotografi dengan fotografi. Nah, kalau dibilang manfaat sertifikasi sudah saya jelaskan dari awal, ini adalah mendapatkan nilai plus atau senjata tambahan ketika kita nanti masuk ke dalam dunia kerja. Nah, kalau masalah persaingan berarti masalah bisnis, bukan masalah fotografi. Jadi jangan dikaitkan masalah bisnis dengan masalah fotografinya sendiri. Kalau memang dia tidak bersaing dengan dunia bisnisnya, berarti ada yang salah dengan pola yang dia lakukan terhadap bisnis fotografi tersebut. Nah, itu harus dipelajari dan itu harus diukur. Kalau dia bicara seperti itu, parameternya apa dulu nih? Gitu kan? Kalau ada parameter yang jelas, ayo deh kita lihat apa kira-kira jalan terbaik yang dibutuhkan. Dan sedangkan yang disyaratkan oleh pemerintah sendiri mensyaratkan bahwasannya pekerjaan yang dilakukan oleh plat merah dan perusahaan yang sudah memiliki ISO 2100 mensyaratkan menggunakan tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikasi profesi. Mungkin ini belum sejajar dengan di kota-kota lain di Indonesia. Tapi sebagian besar kota di Indonesia sudah mensyaratkan tersebut. Ya, contohnya yang tadi saya bilang Pak, di kebetulan saya yang tadi di India, perusahaan India itu ada di Cikarang, di Bekasi, dan dia sudah mensyaratkan itu. Nah, jadi bagi pemilik sertifikasi bisa nggak dia melakukan mencari peluang tersebut? Kalau kita sudah memiliki sertifikasi terus kita cuma tidur doang di rumah, ya nggak bermanfaat Pak. Tapi kalau kita mencari peluang ya jelas bermanfaat. Gitu kan? Kalau kita ibaratnya punya senjata tambahan, cuman kita taruh aja di dalam tas gak kita pergunakan, ya percuma. Iya gitu kan, percuma. Kita udah capek-capek ikut ujian tapi kita tidak melihat peluang. Ya itu ya sulit dibilang kalau nggak bisa melihat peluang. Padahal peluang di depan mata banyak, tergantung kita mau atau tidak mengambil peluang tersebut. Gitu. Iya. Bisa saya ini soalnya apa? Jadi ini bukan masalah. Ya, betul. Ini kembali ke individunya juga. Jadi kalau bicara skill mungkin akan beda lagi sebetulnya ya. Jadi kalau orang yang tidak dapat kerja itu kembali ke individunya lagi. Kenapa mesti tidur di rumah? Betul. Jadi tidak bisa dibandingkan sertifikasi dengan skill sebetulnya. Kalau kita ada punya sertifikasi, tapi kalau kita cuman diam, ya itu buat apa? Betul. Nah, karena sertifikasi ini kan adalah sebuah syarat. Syarat. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih maju, ya silakan ambil. Silakan ambil. Kalau tidak ya tidak. Sama halnya kita punya SIM. SIM. Bapak punya SIM? Punya enggak, SIM. jangan-jangan.
Punya ya. punya. Ya, SIM kan setiap kali kita ketemu polisi kita keluarin itu, Pak, saya punya SIM nih Pak. Ya. Itu kan enggak kan? Ya, Betul kan? betul. SIM ada di dompet terus kan? Ya, Sewaktu-waktu ada razia, kita bisa mengeluarkan, Pak, saya sudah punya SIM nih Pak. Ini Oke. loh SIM saya, gitu kan? Ya. Sewaktu-waktu ada razia. Jadi kan setiap hari kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak punya mobil, punya ban dalam, punya ban cadangan, punya. setiap hari dipakai ban cadangannya apa di Udah. dalam terus? Di dalam terus. Dipakainya kapan? Kalau udah kepepet. Kepepet. Ban bocor. Ban bocor baru kepake kan? Iya. Kalau nggak bocor nggak kepake kan? Nggak kepake. Itu halnya sama dengan sertifikasi. Ketika Iya. dibutuhkan, maka ban cadangan kita yang ada di mobil kita pergunakan untuk itu. Iya, Gitu. Iya, sama juga ibaratnya kalau kita udah lulus S1 tapi kalau kita Ya. diam ya nggak akan dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Iya. Betul, kembali ke individunya lagi ya. Betul. Jadi tidak bisa disamakan antara sertifikasi dan skill kalau Ya. orangnya cuman Tidur di rumah. tidur. Hidup nggak ya? Hidup. Nah, ini waktunya habis. Oke, ini sangat seru ya. Jadi mudah-mudahan nanti nyambung lagi. Terima kasih banyak Ki buat waktu dan kesempatannya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih STB, terima kasih Kang Kiki, dan terima kasih rekan-rekan dari asosiasi mahasiswa STB. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya. Dan mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan, mangga silakan nanti bisa menghubunginya ke kemana ya? Ke panitia bisa ya. Masih di link ini, jadi nanti mungkin bisa kita bantu jawab juga. Boleh. Boleh ke Instagram saya juga boleh. Nanti bisa DM saya di Kiki Photograph. Iya. Bisa DM. Atau bisa juga di DM ke Instagram APVI Jawa Barat, Ya, mungkin ya, APVI atau Jabar APVI boleh. Nasional, mungkin Ya. bisa. Atau ke STB juga boleh, karena Boleh. Pak Imam ya, Imam di sini yang akan saya membantu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak Kiki dan juga Bapak Yosa. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Acara demi acara kita lalui untuk hari ini. Gimana Kang? Capek. Alhamdulillah. Rame sih, ya rame. Kang duduk kala gara Kang. Nah, kunaon? Duduk kala gara. Cokolot baheula mah meh elmuna nepa. Untuk nih guys. Oh, gitu. Ayo tah. Saya itu sebatulan. Kunaon cenah? Bat. Heeh, ya saya lantep we eta mah. Ya, untuk sekarang terima kasih untuk yang udah hadir di hari ini di acara Bandung dari Wali Kensa pameran fotografi. Ya, gimana? Langsung close nih. Ya, acaranya mungkin akan kita tutup. Sebelum menutup acara, saya ada sebuah quotes ya, dikit aja. Sebuah novel memiliki 10 hikmah, namun setiap foto memiliki 1000 makna. Ya, saya Nurdin Hidayat. Dan saya Pasya Yuda Gautama. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.